Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik pada kesempatan kali ini tetap diberikan kesehatan dari Allah ya, bisa menjalankan kegiatan harian, menolong orang tua, mengerjakan tugas dengan semangat dan selalu sehat ya. Untuk kesempatan kali ini adik-adik, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu Rasulullah idolaku. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas terkait siapa sih Nabi Daud dan siapa sih Nabi Sulaiman. Nah, anak-anak sudah siap belum untuk mempelajari materi hari ini? Nah, adik-adik, kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran pertama, yaitu tentang kisah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut. Nah, Raja Talut itu beriman, tapi Raja Talut itu mempunyai musuh yang tidak beriman, yaitu Raja Jalut. Nah, pada masa dahulu itu Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut atas izin Allah. Nah, senjatanya Nabi Daud itu hanya sebuah ketapel, tapi dengan ketapel itu Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut yang sangat besar dan perkasa. Atas izin Allah, akhirnya Raja Jalut beserta seluruh koloninya, seluruh pasukannya bisa dikalahkan Nabi Daud, dan akhirnya Nabi Daud menjadi seorang raja. Nah, dari cerita tersebut kita tahu bahwa Nabi Daud itu memiliki sikap yang sangat berani. Meskipun musuhnya sangat hebat, tapi Nabi Daud sangat berani untuk bisa mengalahkan mereka. Nah, atas izin Allah, Raja Jalut beserta pasukannya akhirnya kalah dan Nabi Daud bisa menjadi raja. Nah, anak-anak kita harus mencontoh sikap berani Nabi Daud tersebut dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah. Apabila disuruh oleh guru untuk mempresentasikan pekerjaan anak-anak di depan kelas, itu anak-anak juga harus berani tampil, berani maju, penuh percaya diri dan penuh semangat. Untuk apa anak-anak? Yaitu untuk anak-anak supaya nanti kedepannya menjadi anak yang pemberani dan sukses, seperti yang anak-anak cita-citakan. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang Nabi Sulaiman. Siapa sih Nabi Sulaiman itu? Mari kita mulai. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Paham ya? Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikan sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal dari Nabi Sulaiman adalah diberi keistimewaan kepada Allah, yaitu beliau sangat kaya raya. Kaya raya maksudnya seperti apa? Maksudnya dia adalah raja yang dapat memimpin seluruh alam semesta, seluruh bumi, yaitu hewan, angin, dan jin. Semuanya di bawah kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Nah, anak-anak, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Sulaiman yaitu yang pertama, Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Selanjutnya, Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Jadi, jin-jin kafir itu yang ingin mengganggu manusia diikat oleh Nabi Sulaiman. Selanjutnya yang paling penting yaitu Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anak-anak kita harus meneladani dan mencontoh Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana beliau sangat rendah hati meskipun dia kaya. Nah, anak-anak harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga, yaitu jangan pernah sombong meskipun anak-anak memiliki harta berlebih, kekayaan berlebih, atau kecerdasan yang melebihi teman-temannya. Anak-anak tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tetap rendah hati dan suka menolong sesama teman, sesama umat manusia. Siapa saja harus kita tolong. Apabila kita memiliki harta berlebih, sumbangkan sebagian harta kalian kepada orang-orang yang membutuhkan. Apabila anak-anak memiliki kecerdasan yang lebih hebat daripada teman-temannya, maka anak-anak harus atau membagi ilmunya kepada teman-teman yang belum paham. Jadi anak-anak bisa mengajari teman-teman yang lain. Seperti itu cara mencontoh dan meneladani Nabi Sulaiman. Nah, anak-anak, dari dua materi yang baru saja kita lalui, yaitu kisah Nabi Daud dan kisah Nabi Sulaiman, anak-anak sudah paham ya bagaimana Nabi Daud atau Nabi Sulaiman itu dalam menjalankan perintah Allah. Nah, anak-anak kita juga harus meneladani Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sudah paham ya? Apabila belum paham, nanti kita akan perjelas lagi dalam video selanjutnya dan diskusi selanjutnya. Demikian video yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Selamat bertemu lagi dalam video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.